review. Jadi artikel ilmiah ini boleh dari hasil pandangan ilmiah. Ya. Ini biasa artikel ilmiah ini jelas biasa diterbitkan di dalam satu bagus kan? Kemudian the last one berarti ya, tak textbook, modul, tesis, dissertation ini bisa juga semua dipublish ya, sehingga apa yang kita tulis ini apakah textbook, modul, tesis, and dissertation can be useful for the other people, for the other students ya, for the student. Okay, next. Ya, the trick of writing articles. Ya, there are I find about the expert from the Christina Katz 2011 offer 6 step. Yeah, 6 step. The first one that select your topic. Jadi kita harus menyeleksi judul. Ya, situ choose a topic that interests you enough to focus on it for at least a week or two. Jadi kita harus memilih judul yang menarik ya. Jangan hanya kita menentukan judul yang semaunya saja, tetapi kita harus mencari judul yang menarik sehingga pembaca itu bisa bisa menarik, sehingga banyak yang peminatnya ya, bisa membuka tulisan, membaca tulisan-tulisan kita. Kemudian kalau misalnya judulnya itu is your topic is broad, ya you should narrow it. Anda harus menyempitkannya karena dalam ya, halo ya, jelas Kak. Gimana dengar? Halo. Ya, dengar Kak. Sometimes we hear the voice. Yes. Second, address your audience need. Ya, jadi itu bagaimana mengalamatkan kebutuhan audiens masyarakat ya. Ya, tentu artikel-artikel yang kita akan tulis itu dia lebih menyentuh kepada kebutuhan audiens ya. Oke, next. Research ya. Jadi penelitian itu akan will grow your article impact to detail to include with your how to act. Jadi mereka dia harus mempunyai statistik. Jadi mungkin penelitian yang kita akan publish itu ya, itu saya sebaiknya itu punya statistik ya. Yang keenam ini. Biasanya penelitian quantitative research ya. Kemudian quotes by well-known people. Jadi kita bisa mengutip orang-orang yang terkenal, jangan cuma di Indonesia tapi kalau perlu di dunia ya. Kemudian definisinya bagaimana, kemudian anecdotes, quote ya, referensinya to other media ya, we can get from the film, television, radio, and etc. ya. Kemudian and helpful, useful resources product ya, many consider written and blah blah ya. Next ya, tighten your draft ya, tighten your draft. Ini juga bagaimana draft Anda itu ketika kita mau menulis dalam suatu artikel, kita keeping ideas in mind, write a title draft incorporating the new supporting information. Jadi ada pendukung informasi yang lengkap. Ya, jangan cuma sekadar kita hanya menulis draft, tetapi dibuktikan dengan supporting information yang real, the real support information. Oke, next. Ya, read, revise, and repeat. Ini jadi draft kita yang akan kita publish itu ya tentu kita akan baca, kemudian revise, kemudian kita ulangi lagi. Ya, jadi kita baca baik-baik. We should read the draft of you how to article outload to a supporting friends. Ya, maka
banyak pendukung dari teman-teman. Ya. Kemudian kita harus memperlihatkan banyak sharing kepada teman-teman, berikan untuk dibaca agar lebih sempurna draft yang kita akan publish. Ya. Kemudian kita lihat kalau ada kesalahan atau yang perlu diperbaiki, kita revise ya, kita akan merevisi. Setelah sudah direvisi dengan baik, maka kita akan ulangi kembali sehingga draft yang kita akan publish itu draft artikel yang kita akan publish itu akan bisa lebih. Nah ya, kemudian next making specific ya, and making specific itu membuat lebih khusus ya, lebih jangan juga cakupannya terlalu luas. Double check to see that you have include very pertinent step in the process. How to article, how to be told ya. Jadi kita harus memberikan suatu poin-poin ya atau benang merah sehingga orang lebih tertarik untuk membacanya. Next, step of writing scientific article. Halo. Iya Kak, jelas. Halo. Jelas. Oke, jelas Pak Dokter ya, jelas. Oh, dia mute lagi. Bilang lagi anunya. Dia mute ya anunya. Mungkin bisa dicek Pak Jafar Mikta. Halo. Pak Jafar. Pak Jafar. Pak Jafar. Anda Kita menulis afiliasi ya, afiliasi seperti misalnya dari mana, ya para kampus apa yang Nah, setelah di group file itu kita juga tulis email yang kita aktifkan. Nanti ada atau misalnya ada umpan balik atau bagaimana informasi yang tadi ya, group file. Nah, kemudian setelah group file bio profiles ya abstrak. Jadi kita menulis abstrak ini jangan sembarangan, tetapi we can concentrate merupakan gambaran umum sekilas, gambaran umum hasil artikel kita yang kita akan publish ya. Jadi memberikan di situ kita gambaran terkait dengan hasil penelitian kita itu, sehingga ketika kita baru orang melihat membaca di abstrak itu sudah jelas finding temuan. Keyword itu harusnya kita tulis kata kuncinya ya. Jadi misalnya contoh ya, saya kemarin ada beberapa tulisan saya yang sempat saya publish ya, baik di jurnal internasional atau nasional ya, seperti misalnya Teachers Profession of Professional Development in Indonesia Enable Classroom ya. Nah, tentu di situ adalah sebagai kata kunci adalah professional development, jadi pengembangan profesional ya itu. Kemudian introduction, ya introduction ini ya itu adalah bagaimana tercover, they can cover for the backgrounds of the cert, problem of statement ya. Problem statement ya of my research ya. Kemudian the next review of literature. Nah, ini biasanya di dalam penelitian kita itu adalah ringkasan teorinya. Ya, kita mengambil ringkasan teori yang singkat dan padat dan jelas ya. Jadi hanya poin-poin yang kita bisa
angka di dalam review of data, tidak diambil semua dari hasil penelitian kita. Di dalam misalnya di dalam apakah di dalam tesis kita di proposal kita itu kita hanya yang penting-penting yang ini ya kita ambil tulis di dalam review of literature. And the next research method, ya metode penelitian. Ya, ini harus tercover semua unsur di dalamnya itu harus kita ambil. Ada procedure of collecting data, kita jelaskan about the procedure of collecting data, in the second observation of file notes, kemudian interview, document analysis, and technique of analyzing data. Ini yang saya anukan ini adalah ya ini harus tercakup semua supaya orang bisa memahami bahwa oh seperti metode penelitian ini ya kita ambil ya. Kemudian nah ini stable jaringan. Iya. Kita ambil semua ya. Jadi kita apa yang kita temukan karakteristik sehingga melahirkan teori-teori baru yang kita bisa perkenalkan di dunia, misalnya kalau kita terbitkan di jurnal internasional ya. Jadi kita ambil adalah the core intinya ya atau benang merahnya ya, the core of our research, our finding satu. Jadi kita membuat satu benang merah atau intinya ya, core-nya. Nah, itu kita bisa simpulkan di situ. Kita ini ya, sehingga bisa melahirkan suatu teori ya, teori baru yang kita bisa perkenalkan. Ya, kemudian the next conclusion and suggestion. Jadi kesimpulan dan saran. Tentu di dalam penelitian kita memberikan suatu kesimpulan ya. Jadi sifatnya kesimpulan ini jangan terlalu banyak. Yang namanya kesimpulan itu mungkin dua atau tiga statement ya, yang bisa menyimpulkan dari seluruh temuan di dalam penelitian kita, sehingga orang kita bisa menyimpulkan dengan jelas. Masih emailku ini. Kemudian setelah kita memberikan kesimpulan, when we have been make also we give the suggestions, saran-saran ya, saran-saran terkait dengan hasil penelitian ya, seperti apa yang perlu disarankan sesuai dengan temuan-temuan penelitian kita. Sehingga lebih jelas selalu sehingga nanti ke depannya baru itu yang kemudian bibliografi dan referensis itu ya ini juga perlu, jangan terlalu banyak diambil dan sekian banyak misalnya yang ada di dalam kita masukkan semua tidak. Jadi yang penting saja yang memang kata kuncinya di dalam yang kita kutip itulah yang kita masukkan. Misalnya apakah 5 atau 10. Kemudian juga model penulisannya dalam bibliografi itu ya sesuai dengan apa yang diminta misalnya di dalam. Kemudian next saran and motivation. Ya, saran and motivation tentu di sini saya sarankan kepada para peneliti, ya khususnya kepada akademik ya, kita harus ketika kita mau berkembang ya, when we develop ourselves, of course we should be do the research ya, kita harus melakukan penelitian. Kemudian kita terbitkan ya, kita usahakan untuk mempublish. Kenapa? Ketika kita melakukan penelitian, when we do the research ya, and then we don't publish, of course ya, maybe our research ya cannot useful, ya tidak berguna ya. Nah, itu supaya bagaimana tulisan kita, hasil penelitian kita tulis dalam suatu artikel di media atau dalam apa kita publisikan, sehingga orang bisa membacanya dengan membaca tulisan lebih bermanfaat pada orang banyak.
Sehingga misalnya karena apa namanya di dalam penelitian di dalam publikasi ilmiah itu, di dalam publikasi itu ya apa namanya ya tentu dengan mengakses internet dengan berbagai tulisan-tulisan kita ya tentu orang bisa terbantu. Ya mungkin orang punya masalah yang belum terselesaikan. Ya maybe the people that have a problem, ya kebetulan tulisan kita yang hampir sama dengan masalahnya, tentu dia bisa lebih terbantu untuk menyelesaikan masalah mereka. Saya rasa itu. Jadi saya harapkan kepada I do hope for the researchers, ya silakan melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya memang membangun, ingin mengembangkan diri. Ya kita bisa share kepada teman-teman. Ya, terutama Pak Dr. Andi Asripan dan others ya, yang memang punya kompeten di bidangnya tentang penelitian-penelitian ini. Sangat kita mengharapkan kepada beliau untuk saling berdiskusi, can be share di Mungkin lobbying which Mr. Andi Asripan and the other. Itu yang sempat saya sampaikan. Ya, adik-adik yang hadir pada kesempatan ini, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Okay, thanks. Oke, terima kasih banyak pada pemateri pertama. Ya, saya ucapkan terima kasih. Dan Oke ya. Untuk pemateri kedua ya saya persilakan kepada Bapak Dr. Andi Sarapoto M.Hum untuk memberikan materinya. Ya setelah ini nanti ada tanya jawab untuk pemateri pertama dan kedua. Baiklah untuk silahkan memanfaatkan waktu saya persilakan kepada Bapak Dr. Andi Sarapoto M.Hum ya Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammad Harapan. The time is yours. Mana presentasinya? Presentasinya? First of all, I would like to say Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira diri biasa. Okay. The second, I would like to say my profound gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us a good opportunity so we can assemble in this good medium, Salawat and Taslim for Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last prophet who has spoiled Kafir flag and Islamic flag all over the world. Apa nanya? Okay. I would like to say for twice thanks for the audience and the committee who has given us a good opportunity today. Okay, thanks. Actually, the title of my presentation today, article writing and publication. Tak balik tanya foto tak? Kasih berdiri. Okay. Actually, what is article? According to some experts, the article is a piece of writing written for a large audience. The main motive behind writing an article is that should be published. So if we make an article, it must be published. Okay. Next. To make some difference to the world, it may be the topic of interest of a writer, or it may be related to some current issue. It must be systematically. Okay, so if we focus to formulate or make our article, we must focus on the current issue, and it must be written systematically. Okay, next. What is exactly systematically? Systematically is a term that carries specific meaning and refers to a specific process in academic writing. It is the standard for quality and legitimate academic review articles, and it must be scientific paper. Okay, next.
Yeah. What is scientific paper? Scientific paper is a written and published report that describes the result of research or studies that have been carried by a person or team by fulfilling scientific principle and ethic. They are confirmed and shared to the scientific community. Okay, now I would like to give you some scientific paper that can be done. Actually, this is a true observation. The second from research experiment, I mean, and the third point is research and literature review. Okay, next point is the essence. Tidak ada suara tak keluar deh. Ya? Bentar keluar tak? Tidak ada suara tak keluar? Halo? Tidak ada dengar? Headset tak apa? Halo? Headset aja. Halo? Halo? Ya. Halo, Pak. Bagus. Tidak ada suara yang tadi, Pak. Ya. Okay, sambil mohon maaf ya. Okay, I would like to continue the material, the essence of scientific word. Actually, there are four. The first is a systematic description of problem solving. Okay, that is the first. The second, present objectively and honestly. So if we want to make a scientific word or scientific article, automatically the article must be objectively and honestly. The third point is use standard, communicative, cohesive and coherent language. Cohesive and coherent means the first and the second word in one paragraph must relate each other. Okay, and the last point is there is the evidence. Okay, next. Systematically operating scientific paper. Okay, the first is title. So title. I would like to explain one by one. For example, title. Jumlah kata tidak lebih dari 10 sampai 15. Kemudian mencerminkan isi secara mantap dan pas. Judul itu biasanya juga memuat kata kunci, tidak ada singkatan, rumus dan jargon di dalamnya. Kemudian tidak mengandung kata pengaruh atau beberapa. Kemudian tidak mengandung kata kerja. Jadi judul tidak boleh mengandung kata kerja. Tidak ada metafora seperti puisi dan peribahasa. Okay. Next about writer name. Okay, penulis. Jika nama penulis lebih dari satu orang, urutan penulis nama penulis sudah harus disepakati. Misalnya saya dengan Pak Dr. Andi Sripan ketika ingin menulis, jadi saya harus sepakat kira-kira siapa yang akan menjadi penulis pertama. Kemudian poin kedua, penulis bertanggung jawab atas isi tulisannya. Kemudian yang ketiga, harus taat asas dalam penulisan nama, khususnya mereka yang tidak memiliki nama keluarga. Oke. Poin berikutnya, jangan menyingkat nama belakang. Semua nama. Untuk poin berikutnya adalah alamat atau unique word or full address. Ya. Dalam penulisan alamat di sini ada contohnya ya. Tuliskan alamat yang permanen. Misalnya alamat pos, contoh program studi. Kemudian Universitas Muhammadiyah Sidenden Rapa. Oke, kemudian poin berikutnya abstrak. Juga abstrak memiliki beberapa ketentuan. Ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Diikuti kata kunci atau keyword. Maksimum mengandung 200 jumlah kata. Kemudian hendaknya tidak mengulang judul dalam abstrak. Hal yang perlu dimuat, pendapat baru, pendekatan atau metode yang diterapkan, hasil penting dan kesimpulan. Tidak ada mengacu ke tabel, ilustrasi dan rujukan. Singkatan harus dijelaskan atau tidak akan digunakan lagi dalam abstrak. Singkatan
tidak perlu diperkenalkan. Oke. Kemudian untuk Pendahuluan atau preliminary or introduction, ya, ini berisi latar belakang permasalahan, disertai hipotesis jika ada, mengandung tujuan penelitian tidak terlalu ekstensif. Sering mengacu pada pustaka yang menjadi landasan rujukan peneliti. Oke, poin berikutnya, tinjauan pustaka. Research, ya. Tinjauan pustaka tidak dituliskan sebagai bagian yang terpisah. Headset tak goyang. Headset tak goyang. Halo. Tidak dengar ke? Laptop mungkin headset tak goyang. Tidak headset. Halo. Tidak. Halo. Bagus jaringan. Halo. Ya. Oke ya. Tinjauan pustaka tidak dituliskan sebagai bagian yang terpisah tetapi masuk ke dalam pendahuluan. Kemudian poin kedua, pustaka yang diacu harus ada dalam daftar pustaka. Kemudian poin ketiga, acuan harus relevan, mutakhir. Oke, next. Research method, ya, metode penelitian. Metode penelitian bukan metodologi penelitian, ya, itu yang tepat. Kemudian uraikan metodologi secara terperinci. Jika metode mengacu pada prosedur standar, tuliskan standarnya atau pustaka acuan. Kemudian jangan mengacu pada prosedur praktikum. Next, hasil penelitian pada artikel ilmiah biasanya disajikan secara bersistem, lihat tujuan penelitian atau hipotesis. Kemudian gunakan banyak data yang terkait dengan tujuan, tidak ada data yang ditampilkan berulang. Kemudian hasil didukung oleh olahan data dan ilustrasi yang baik. Yang pun terakhir, jangan menarasikan angka ke dalam tabel, tetapi nyatakan dengan kalimat dalam paragraf yang diberi penguatan temuan penelitian. Kemudian pembahasan tidak mengulangi hasil secara ekstensif, tidak sekedar menarasikan hasil, kemudian tunjukkan hubungan yang ada di antara fakta-fakta selama pengamatan. Next, kesimpulan dan saran, tidak mengulangi hasil secara verbatim. Buatlah generalisasi secara hati-hati. Kemudian, saran harus berkait dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Jika penelitian harus dilanjutkan atau penelitian harus dilanjutkan, bagian yang mana yang harus dilanjutkan? Atau bagaimana berikutnya? Kemudian, daftar pustaka menggunakan sistem nama, tahun, kemudian berikutnya. Perhatikan singkatan untuk nama jurnal. Kemudian cermati mutu pustaka acuan, periksa kelengkapan identitas artikel jurnal, kemudian periksa nama penerbitan dan satu nama kota. Oke, demikianlah. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum herat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk berikutnya kita adakan sesi tanya jawab. Ya, untuk sesi tanya jawabnya kita pertama dari surat aku. Peserta, siapa tahu ada partisipan yang mau bertanya ya silakan. Sudah ada semua, silakan yang mau bertanya. Woi, mila ulut teh. Tengok luku. Oke, silakan semua bertanya. Kita sharing di sini ya, ini kita sharing. Apalagi di sini kita ada Pak dari sini pemateri pertama dan kedua itu Bapak Jafar dan Bapak Dr. Andi Sarapoto Ibu. Ya, teman ini
ini bahasa Inggris semua. Ya, silakan ada semua yang mau bertanya, kami persilakan. Oke, silakan ada semua yang mau bertanya, silakan ya aktifkan mute-nya untuk mute baru bertanya. Silakan, mana Yasir dan kawan-kawan yang bertanya. Mana semua mahasiswa? Dengar ini. Banyak Ji. Silakan. Ada semua yang mau bertanya, silakan. Atau sudah paham semua? Sepertinya paham karena Pak Andi Asripan dosennya. Bertanya satu ya? Silakan ada semua yang bertanya, silakan. Halo, udah ada suara ya? Halo Pak Dokter, ada. Sudah bilang tidak ada suara katanya. Ada. Kedengaran Pak Dokter ada. Pak Jafar? Oh, enggak. Halo. Halo ya, kedengaran. Halo. Ya. Ya, Pak. Ya. Oh, jernih sekali kita gambarnya. Oke, silakan ada semua, silakan bertanya 1-2 orang. Itu juga kepada siapa pemateri pertama atau kedua. Oke, saya coba bertanya ke pemateri kedua. Bisa? Oh iya, bisa. Kita ini kalau tidak ada kita bisa bertanya di sini. Mungkin ada tips mungkin untuk memilih jurnal yang baik untuk publikasi terkhusus untuk mahasiswa S1, S2, S3 mungkin Pak. Silakan. Oke, makasih banyak atas pertanyaannya Pak Andi. Ya untuk mahasiswa, pertama kami menyarankan, saya sebagai ketua prodi menyarankan untuk sebaiknya kita barter artikel, misalnya yang ada di produk mahasiswa kami yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidrap dengan pengelola jurnal yang ada di Universitas Muhammadiyah Bone misalnya, atau Universitas Muhammadiyah Endrekan. Jadi itu yang pertama untuk mahasiswa. Kemudian untuk dosen, jadi saya menyarankan ada beberapa publisher yang mudah kita tembus, misalnya JLTR, JLTR atau IJL. Ya. Ini tidak terlalu tidak terlalu sulit dalam akan tetapi saya pikir dicabutnya sudah di Scopusnya sudah dicabut. Iya, pengindeks dulu terindeks Scopus, akan tetapi sekarang sudah tidak untuk IJEL. Oke, cukup sekian. Pak Andi, terima kasih banyak. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak atas responnya. Bagus sekali. Mungkin masih ada yang lain? Oke, kemudian ya saya bertanya kepada pemateri pertama ini. Bapak Dr. Muhammad Jafar. Ini pertanyaan saya juga kayaknya mau sama. Ya, begini. Untuk penelitian dosen-dosen, teman-teman dosen di UMS Serapang, ya terutama yang jurusan bahasa Inggris, mungkin jurusan-jurusan yang lain juga. Apalagi kami atau saya sebagai lembaga kerjasama, ya apakah ada jalan seperti kita ini sharing penelitian, kita semacam dosen kami ya itu bisa join dengan dosen di Universitas Muhammadiyah Bone, kemudian dosen dari Universitas Muhammadiyah Bone join juga di penelitiannya di UMS Serapang.
Ya, supaya kita ini tinggi poinnya. Sekaligus kita ini sudah kerjasama, sudah ada MOU. Ya. Oke, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaan Bapak dosen dari Universitas Muhammadiyah Harapan. Kalau saya pribadi Pak, welcome saja. Ya sangat very glad if I like that. Share the idea, publish in jurnal ya. Jadi dalam menerbitkan jurnal, karena memang kita ini selaku dosen ya diharapkan melakukan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya itu adalah bagaimana melakukan penelitian. Lalu penelitian itu kita bukan sekedar dilakukan tetapi harus dipublis. Karena ketika kita melakukan penelitian lalu tidak mempublis itu saya rasa tidak bermanfaat kepada orang banyak. Nah, alangkah bagusnya ketika kita melakukan suatu penelitian, lalu kita publis, lalu bermanfaat kepada orang banyak. Nah, ini suatu ide yang bagus menurut Bapak yang akan melakukan sharing. Ya mungkin ada semacam kerjasama ya, ya antara Universitas Muhammadiyah Harapan dengan ISTKP Muhammad Bune. Kedepannya saya rasa kenapa tidak ya. Dan itu yang kita harapkan tunggu-tunggu sebenarnya. Dan saya akan juga koordinasi dengan teman-teman dosen yang ada di ISTKP Muhammad Bune. Ya kita ini ada tawaran dari teman-teman kita yang ada di Universitas Muhammadiyah Harapan. Apalagi ini ada Persikatan Muhammadiyah, ya itu lebih akrab lagi, ya. Nah, saya rasa itu ide yang bagus. Ya. Dan ini juga bisa kita saling sharing terhadap penelitian-penelitian kita. Jadi mungkin misalnya saya selaku penulis pertama, Pak Dr. Andi lagi penulis kedua. Nah, mungkin lagi ada penelitiannya lagi Pak Dr. Andi Asrifan. Penulis pertama, penulis kedua, dan kita saling ini. Betul. Apa yang kita lakukan ini bisa kita saling menguntungkan terhadap kepada diri sendiri, kepada institusi kita, ya terutama kepada institusi kita bersama, sehingga kita bisa sama-sama berkembang, sama-sama maju, ya karena ketika kita melakukan penelitian tidak berbagi sifat individu, maka tentu juga sulit kita berkembang. Apalagi untuk meraih ke yang namanya besar profesor itu membutuhkan banyak artikel ini yang kita di jurnal Scopus atau di jurnal berputasi, ya itu Q1 Q2, dan ini adalah bukan merupakan tantangan bagi kita selaku dosen-dosen, ya khususnya kami ini di lingkungan STKP Muhammadiyah, ini merupakan tantangan. Oleh karena itu saya rasa kalau sesuatu kegiatan, sesuatu yang kita lakukan, ya biar kita lakukan dengan bersama-sama, kita angkat berat itu dengan bersama-sama, karena itu bisa menjadi ringan, bisa kita lakukan. Tetapi ketika sesuatu yang kita mau angkat dengan berat lalu kita sendiri, maka rasa susah. Oleh karena itu memang dibutuhkanlah kita kerjasama, kita sharing bersama antara dosen, apalagi kita di dalam naungan Persikatan Muhammadiyah. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Oke, untuk ada semua, siapa tahu masih ada yang mau bertanya, silakan. Saya persilakan. Ini masih ada waktu sedikit, baru kita tutup. Silakan. Masih ada kurang lebih 5 menit lagi. Ya, 5 menit. Ya, silakan ada semua. Silakan. Ya, mungkin sudah paham ya. Ini bagus ini kita seri di sini. Sama ketua STKP Muhammadiyah Bone di sini. Ya, terima kasih banyak. Oke, masih ada cari semua.
Oke, karena waktu juga ini lagi 3-4 menit, ya kita tutup. Ya oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Jafar atas kesediaannya untuk memberikan materi, dan kemudian materi kedua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andi Sarapoto MHum untuk kesediaannya memberikan materi di sini dan bergabung bersama adik-adik semua dan para teman dosen. Oke, untuk ada semua, demikianlah kegiatan kita ini ya, setelah sharing, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Syarifah ya telah mengatur kegiatan ini yang luar biasa. Oke, marilah kita tutup kegiatan ini dengan ucapan Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.